Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM 4251951. Di sini di mata kuliah Sistem Cerdas, di mana saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Classification of Book Review Using Combination Convolutional Neural Network Algorithm and Long-Short Term Memory atau LSTM, yang disusun oleh saya sendiri, Abdul Rahman, dengan NIM 4251951. Nah, di sini di bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 itu pendahuluan itu yang pertama itu ada latar belakang. Nah, pesatnya peningkatan pengguna internet di dunia berdampak pada maraknya aktivitas jual beli online yang juga populer disebut e-commerce. Nah, pada penggunaan terdapat banyak perkembangan dan permasalahan. Jauhnya jarak antara penjual dan pembeli membuat pentingnya testimoni konsumen terdahulu untuk meyakinkan calon pembeli. Ulasan atau testimoni konsumen pada sebuah produk adalah representasi kualitas produk tersebut. Ulasan tersebut berupa opini-opini konsumen tentang baik buruknya produk yang mereka beli. Namun dalam penerapannya sulit untuk membedakan secara digital maksud atau kecenderungan dari opini. Maka dari itu perlu dilakukannya ekstraksi terhadap ulasan tersebut. Proses untuk mengekstraksi informasi yang berguna dari ulasan pengguna disebut opinion meaning. Proses ini dilakukan sebagai bentuk penerapan dari neural language processing dalam menganalisis teks. Opini diolah untuk mengetahui secara akurat emosi untuk disampaikan konsumen pada ulasan tersebut, sehingga didapat informasi tentang kualitas produk yang akan digolongkan menjadi baik, netral, dan buruk. Nah, di latar belakang juga ini, di dewasa ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan berkembang pada metode-metode pada opinion meaning, muncul mode yang lebih modern dari metode naive Bayes dan support vector machine atau SVM yang digunakan Pan dan Lee pada penelitiannya dengan objek ulasan film, yaitu model deep learning atau DL. Salah satu metode yang merupakan model DL yaitu convolutional neural network atau CNN. Pada umumnya CNN itu diaplikasikan pada pengolahan citra digital untuk klasifikasi maupun cluster. Pada metode deep learning ini dapat diterapkan kombinasi dua algoritma untuk meningkatkan akurasi dalam proses klasifikasi terhadap data testing. Salah satunya itu adalah kombinasi algoritma convolutional neural network atau CNN dan algoritma long short term memory atau LSTM. Kombinasi dua algoritma ini sangat cocok untuk proses klasifikasi karena keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing algoritma. Nah, masih di latar belakang, maka dari itu metode yang akan digunakan pada tugas proposal kali ini adalah kombinasi dari metode CNN dan LSTM untuk klasifikasi opini. Opini dari ulasan akan diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Metode CNN yang digunakan sama seperti pada penelitian Kim, akan tetapi fungsi aktivasi yang digunakan adalah LSTM seperti pada penelitian Longchen dan Jingwan. Pengujian metode ini akan dilakukan pada data ulasan buku yang didapatkan dari situs online Amazon.com. Performasi yang didapat dari metode ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk rumusan masalah ini saya angkat yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana cara mengklasifikasikan ulasan buku menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN, algoritma long short time memory LSTM, dan mengukur performasinya.
Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya, yaitu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengklasifikasi ulasan buku menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN, algoritma long short time memory LSTM untuk menghasilkan model dan klasifier dari data ulasan yang telah dipelajari dan mengukur performansi model tersebut. Untuk manfaat penelitiannya itu, manfaat penelitian kali ini adalah sebagai bentuk rekomendasi kepada netizen terhadap kualitas produk melalui ulasan dan sebagai bahan referensi baru untuk penelitian berikutnya mengenai opinion mining dan deep learning. Untuk batasan masalahnya itu berdasarkan permasalahan yang ada, agar masalah yang sedang ditinjau lebih terarah dan tercapai sasaran yang telah ditentukan, maka harus diberikan batasan-batasan masalah. Berikut merupakan batasan masalah dari proposal ini, yaitu yang pertama, data yang digunakan merupakan data ulasan buku di situs Amazon.com. Yang kedua, data yang digunakan adalah ulasan dari satu buku yang ulasannya tidak dominan positif atau negatif saja. Yang ketiga, ulasan berupa kalimat berbahasa Inggris. Yang keempat, klasifikasi tidak mempertimbangkan susunan kata dan frase kata. Data ulasan sudah berlabel atau rating dari penggunaan Amazon.com. Yang kedua itu bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini menjelaskan teori-teori penunjang dalam melakukan penelitian tugas proposal ini, berisi teori-teori yang menjelaskan data yang digunakan, kemudian metode yang ekstraksi feature, kemudian metode dalam mengklasifikasikan data, dalam juga bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengelola data, serta penelitian yang terkait sebelumnya. Untuk 2.1 itu penelitian terdahulu. Penelitian mengenai opinion mining yang telah dilakukan sejak beberapa tahun silam, Pan dan Lam perintis dengan mencoba menggali opinion dari ulasan film dengan menggunakan metode Naive Bayes dan Super Vector Machine (SVM), serta dengan seleksi fitur berupa based on minimum cut. Performasi dari penelitian tersebut sebesar 86,4%. Penelitian opinion mining selanjutnya dilakukan dengan berbagai metode dan memodifikasi seperti maximum entropy, backpropagation, K-means dengan performasi masing-masing 85,4% dan 86,% dan 78%. Selain dari penelitian tersebut, berkembang pula model yang lebih modern saat ini, yaitu model deep learning. Yang kedua itu 2.2 opinion mining. Proses mengekstrak, memahami, dan mengelola data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan kelas sentimen pada sebuah opini adalah opinion mining. Seperti komputer dapat mengenali dan mengekspresikan emosi dari data teks, dilakukan penggalian frase, ulasan, dan ekstraksi penilaian. Sebutan lain ini untuk opinion mining adalah analisis sentimen. Terdapat dua kategori yang umum pada analisis sentimen, yaitu ada coarse grained sentiment analysis. Ini adalah objek yang diamati pada analisa. Kategori ini merupakan sebuah dokumen yang mengandung opini. Yang kedua itu ada finite grained sentiment analysis, yaitu objek yang diamati pada jenis ini berupa kalimat suatu opini. Analisis ini lebih sulit dibandingkan dokumen karena informasi yang tersedia hanya terbatas pada satu kalimat. Kalimat tersebut dikategorikan menjadi positif dan negatif. Untuk analisis sentimen terdiri dari 4 subproses besar. Masing-masing subproses tersebut diantara lain yaitu ada subjective classification. Itu adalah proses menentukan atau membedakan kalimat yang merupakan opini dan kalimat yang bukan opini. Contohnya kalimat this book has 4 chapter dan kalimat the 4 chapter of this book is coaching. Yang kedua itu ada orientation detection.
Itu adalah setelah klasifikasi kategori opini adalah tahap penentuan kelas positif dan negatif dan netral. Kemudian ada namanya yang opinion holder dan target detection. Tapi ini adalah penentuan bagian yang merupakan opinion holder, pemberian opini, dan bagian yang merupakan target objek yang diulas. Contoh kalimat itu, I really love this book. Dari contoh tersebut didapat bahwa opini holdernya adalah I dan targetnya adalah this book. Nah, yang kedua 2.3 itu natural language processing. Maksud dari penelitian NLP adalah untuk mengumpulkan ilmu tentang bagaimana manusia mengerti dan menggunakan bahasa, sehingga teknik dan alat yang sesuai dapat dikembangkan untuk membuat perangkat lunak yang mengerti dan dapat memanipulasi bahasa alami, lalu dapat mengerjakan tugas sesuai yang diharapkan. Prinsip dari NLP juga itu ditemukan di beberapa disiplin ilmu, antara lain ilmu komputer dan informasi, ilmu bahasa, matematika, teknik elektro dan elektronika, kecerdasan buatan, robotika, dan psikologi. Penerapan NLP itu termasuk dalam beberapa bidang studi seperti mesin, terjemahan, pengolahan teks bahasa alami, pengolahan teks rangkuman, tampilan user, sistem pakar, pengambilan informasi, kecerdasan buatan, lintas bahasa, multibahasa, dan pengenalan suara. Selanjutnya 2.4 deep learning. Nah, machine learning memiliki sub bidang yang disebut deep learning. Deep learning adalah machine learning yang menggunakan metode artificial neural network dalam mengerjakan tasknya. Deep learning mempelajari data dengan abstraksi yang tinggi dengan memanfaatkan arsitektur hierarki. Di penghujung di tahun 2016, deep learning telah dipelajari secara ekstensif dalam bidang computer vision. Pada strukturnya deep learning identik dengan jumlah hidden layer lebih dari satu. Secara umum, metode ini dapat dibagi menjadi 4 kategori, antara lain ada convolutional neural network, kemudian ada reinforcement Boltzmann machine, yang ketiga ada autoencoder, yang keempat ada sparse coding. Yang untuk 2.5 itu word 2 vet. Vektor representasi kata yang digunakan pada tugas proposal ini adalah word 2 vets untuk mendapatkan data vektor berdasarkan data ulasan buku. Salah satu cara untuk membuat suatu bentuk representasi kata yang terdistribusi dalam suatu ruang vektor adalah word 2 vets untuk membantu algoritma pembelajaran mencapai performa yang lebih baik. Dalam NLP diperlukan vektor representasi kata. Algoritma untuk membuat vektor kata yang sedang berkembang saat ini adalah global vector growth. Seperti kita lihat, ini adalah contoh pembentukan matriks dari korpus. Kemudian di sini ini misalnya di sini kan didapat di kotak merah ini kan adalah gambar kata he. Ada kata gambar he dan is yang muncul pada konten window 2. Nah, ini pada konten 2 window, dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini jumlah kemunculan kata he. Di kata he ini dan is sebanyak 4, sementara kata lazy tidak pernah muncul bersama kata inteligen pada konten window, maka dari itu muncul 0 pada kotak biru. Nah, ini akan muncul kotak pada biru karena tidak pernah muncul kata inteligen. Kemudian pada contoh di sini di gambar ilustrasi konten window ini di mana ini di sini sudah terdapat ilustrasi konten window-nya. Kemudian selanjutnya itu pada dasarnya GLOF adalah bentuk umum algoritma skipgram yang merupakan salah satu algoritma representasi vektor kata terdistribusi yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Mikolov. Di sini kita lihat ada gambar arsitektur model skipgram.
di mana algoritma skip rank yang mungkin merupakan salah satu algoritma representasi vektor kata yang terdistribusi yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Mikolov. Konsep model skipgram ini adalah prediksi kata persekitar, dia itu seperti persekitaran suatu kata atau ilustrasi skipgram. Nah, selanjutnya di 2.6 convolutional neural network, perkembangan dari multilayer perceptron MLP yang digunakan untuk mengelola data dua dimensi adalah ide awal dari convolutional neural network CNN. Karena kedalamannya jaringan yang memiliki layer atau lapisan yang banyak, maka CNN termasuk ke dalam jenis deep neural network. CNN memiliki cara kerja yang sama dengan MLP. Yang membedakan adalah setiap neural pada CNN dilewati dalam bentuk dua dimensi dan pada MLP ukuran setiap neural hanya satu dimensi. Di mana kita lihat di sini untuk poin pertama itu ada convolutional layer. Di convolutional layer itu dia itu filter konvolasi menggunakan korelasi lokal dengan memaksakan pola konektivitas lokal di antara layer yang berdekatan pada setiap convolutional layer. Layer ini lebih di atas. Kemudian di sini ada polling layer. Di polling layer ini adalah komponen penting kedua pada CNN. Setelah convolutional layer, polling layer memiliki fungsi sebagai down sampling yang bersifat non-linear. Polling layer itu dia bertujuan untuk menyeleksi informasi yang penting dari feature map. Kemudian yang ketiga itu ada output layer. Peran output layer adalah klasifikasi ulasan yang telah diekstrak fiturnya pada layer-layer sebelumnya menggunakan jaringan saraf tiruang dengan kelas-kelas tujuan yang ditentukan antara kelas positif dan negatif. Selanjutnya ada 2.7 yaitu recurrent neural network. Recurrent neural network atau RNN adalah cara berpikir manusia pada umumnya yang tidak setiap saat membuat keputusan secara tunggal. Manusia cenderung menimbang atau memperhitungkan masa lalu dalam pengambilan keputusan. Seperti analogi tersebut, RNN tidak membuang begitu saja informasi dari masa lalu. Hal itu yang membuat RNN berbeda dari artificial neural network biasa. RNN adalah salah satu neural network yang diperuntukkan memproses data bersambung, sequential data. RNN dapat menyimpan memori terdahulu karena proses looping pada arsitekturnya. Seperti kita lihat gambar ini, di mana ini adalah arsitektur RNN. Ini adalah algoritma yang RNN yang berulang. Sedangkan untuk kita lihat pada ini adalah looping pada arsitektur RNN. Dia itu menunjukkan mengilustrasikan looping pada arsitektur RNN. Yang ke-2.8 itu atau long short term memory. Long short term memory LSTM adalah sebuah jenis khusus dari algoritma recurrent neural network atau RNN yang mampu mempelajari ketergantungan jangka panjang LSTM. Cocok digunakan untuk masalah yang memiliki ketergantungan jangka panjang, mengingat informasi jangka panjang adalah perilaku bawaan LSTM. LSTM juga memiliki struktur rantal seperti struktur RNN. Perbedaannya terletak pada struktur modul pengulangannya. Kunci pada algoritma LSTM adalah cell state atau garis horizontal yang melewati atas diagram. Cell state bekerja seperti conveyor belt. Dia berjalan ke seluruh rantai hanya dengan sedikit interaksi linear. Seperti kita lihat di ini adalah modul pengulangan RNN yang bersih satu layar. Di seluruh RNN itu memiliki bentuk rantai modul pengulangan jaringan saraf tiruang. Di dalam itu RNN standar, modul pengulangan ini akan memiliki struktur yang sangat sederhana seperti lapisan ten tunggal. Kemudian di sini adalah modul pengulangan dalam LSTM berisi 4 layer. LSTM juga memiliki struktur seperti rantai, namun modul pengulangannya memiliki struktur yang berbeda. Seperti gantinya, LSTM memiliki 4 lapisan. Jaringan saraf tunggal yang berinteraksi dengan cara yang berbeda dengan RNN. Seperti kita lihat ini
di mana di setiap baris membawa keseluruhan vektor dari output satu simpul ke input lainnya. Lingkaran merah muda itu mewakili operasi point-wise seperti penambang vektor. Sedangkan kotak kuning itu lapisan jaringan saraf di ruang yang dipelajari. Penggabungan garis menunjukkan rangkaian sementara garis bercabang menunjukkan kontennya disalin dan salinannya masuk ke lokasi yang berbeda. Kemudian kunci algoritma LSTM adalah cell state atau garis horizontal yang melewati bagian atas diagram. Cell state itu bekerja seperti conveyor belt. Dia berjalan ke seluruh rantai hanya dengan sedikit interaksi linear. Untuk RNN tersendiri itu berikut langkah-langkah LSTM itu sebenarnya ada beberapa langkah. Yang pertama, kita itu menentukan informasi yang akan dibuat dari cell state. Inti dari tahap ini terletak pada layar sigmoid atau juga disebut dengan fork gate. Yang kedua itu kita harus menentukan informasi yang akan dimasukkan ke dalam cell state. Yang ketiga itu ada menambahkan informasi baru. Yang keempat itu ada menemukan output. Jadi itu adalah 4 cara langkah-langkah LSTM. Selanjutnya untuk C2.9 CNN LSTM. CNN LSTM adalah kombinasi antara algoritma konvensional neural network CNN dan algoritma long short term memory LSTM sesuai dengan urutan namanya. Konstruksi model CNN LSTM meletakkan algoritma LSTM pada layar terakhir di model jaringan CNN, sehingga sebelum memasuki jaringan LSTM, vektor input harus melalui proses algoritma CNN. Setelah itu jaringan LSTM, tahapan prosesnya itu pada model CNN LSTM terdiri dari atas 3 tahapan. Yang pertama, tahapan umpan maju. Itu ada 3. Yang pertama polling layer. Yang kedua ada convolutional layer. Yang ketiga ada output layer. Itu untuk polling layer itu dia itu adalah lapisan kedua algoritma CNN LSTM. Yang polling layer, pada lapisan ini diambil nilai maksimum dari nilai vector map yang didapatkan dari convolutional layer. Sedangkan untuk convolutional layer itu lapisan pertama yang harus dilewati pada tahapan umpan maju merupakan convolutional layer. Sedangkan yang ketiga itu ada output layer. Di output layer ini itu mendapatkan skor dari ulasan buku, maka digunakannya. Kedua itu ada tahapan umpan mundur. Tahapan umpan mundur adalah proses pembelajaran atau pelatihan bagi model sesuai dengan namanya. Proses ini bergerak mundur dari layar output ke layar input. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi error yang dihasilkan. Tujuan akhir pelatihan ini pada jaringan adalah mencari gradien pada setiap filter atau parameter yang berkenan dengan keluaran, sehingga filter diperbarui secara bertahap menggunakan metode mini-bed gradient descent. Prinsip metode ini dia itu yaitu pembaruan dilakukan setiap mini-bed yang ditentukan. Mini-bed itu merupakan jumlah data yang dibutuhkan untuk tiap pembelajaran. Yang ketiga itu ada perhitungan nilai loss atau error. Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk mendapatkan skor ulasan pada tugas proposal ini. Parameter tersebut menentukan akurasi pada klasifikasi. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap hasil skor yang didapatkan. Perhitungan nilai loss itu atau error dapat dihasilkan dari persamaan. Karena tugas proposal ini menggunakan LSTM untuk klasifikasi, kita juga dapat dilihat seberapa jauh parameter atau bobot digunakan dapat mengklasifikasi data masukkan ke dalam kelas yang diinginkan berdasarkan nilai error yang diperoleh. Pembaruan nilai bobot atau parameter digunakan ditentukan oleh nilai error tersebut. Selanjutnya untuk bab 3, metodologi penelitian. Untuk 3.1 pengumpulan data. Tahap pertama adalah pengumpulan data sebagai input untuk tugas proposal ini. Data yang digunakan merupakan data ulasan suatu buku dengan tipe data berupa teks. Data akan diambil dari salah satu situs e-commerce
ternama di dunia yaitu Amazon.com. Data yang didapat mencakup daftar ulasan buku beserta skor dari ulasan tersebut. Terdapat 8 jenis buku antara lain berjudul Gone Gears, The Gears on the Train, The Fault in Our Stars, 50 Shades of Grey, Unbroken, The Hunger Games, The Gold Pins, dan The Martian. Satu komponen pembentuk soft computing. Untuk 3.2 itu pengumpulan data. Setelah mengumpulkan data harus melalui praproses data terlebih dahulu. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk data yang diinginkan sebelum masuk ke tahap implementasi. Terdapat beberapa proses pada tahapan ini, antara lain ada A. Tokenisasi. Tahap ini dilakukan pembentukan array dari kata-kata yang ada di dalam ulasan buku. Yang kedua, B. Filterasi. Data ulasan buku pasti memiliki kata-kata yang tidak baku, kata henti, dan kata penghubung. Hal tersebut membuat ulasan buku sulit untuk diolah lebih lanjut. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan penghilangan kata-kata tersebut untuk memperingkas ulasan. Untuk 3.3 ekstraksi fitur. Data yang sudah dilakukan tahap praproses, data dilakukan tahap ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur dilakukan untuk mendapatkan ciri-ciri dari suatu data atau kata. Pada tahap ini, setiap kata dirubah menjadi representasi vektor yang mewakili polaritas suatu kata. Metode yang dilakukan yaitu word2vec. Metode ini bertugas untuk merubah sekumpulan kata menjadi suatu vektor. Implementasi algoritma CNN dan LSTM. Untuk 3.4 implementasi algoritma CNN dan LSTM. Pada tahap ini dilakukan proses klasifikasi data yang telah melalui tahap ekstraksi fitur. Terdapat dua tahapan utama dalam proses ini, yaitu tahap CNN dan LSTM. Pada tahap CNN diterapkan dua tahapan lagi, yaitu proses kompilasi dan proses polling. Hasil dari CNN digunakan sebagai inputan pada LSTM. Pada tahap ini pula data dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Pada tahap ini tersebut, data diklasifikasikan menjadi dua kelas, antara lain positif dan negatif. Untuk 3.5 evaluasi. Hasil dari implementasi selanjutnya dilakukan proses pengujian. Pada tahap ini dilihat tiga aspek, yaitu precision, result, dan measure. Tiga aspek tersebut yang akan digunakan untuk melihat keakurasi dan performansi dari metode yang digunakan. Untuk 3.6 penyusunan laporan. Pada tahap terakhir ini, pada tugas proposal ini, yaitu penyusunan laporan. Hasil yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisa dan penarikan kesimpulan. 3.7 lingkungan hardware dan software. Lingkungan perancangan sistem dibangun dari dua lingkungan software dan lingkungan hardware. Spesifikasi lingkungan perancangan sistem secara lengkap dapat dilihat dari tabel. Lingkungannya itu ada hardware, kemudian ada software. Untuk spesifikasi hardware itu ada prosesor, kemudian spesifikasinya itu ada AMD A8-7410 APU with AMD Radeon R5, grafik 4 CPU, kemudian 2.2 GHz, kemudian RAM-nya itu 8 GB. Untuk softwarenya itu spesifikasinya itu sistem operasi, kemudian Windows 10 Pro 64 bit. Untuk 3.8 itu diagram alir, metodologi penelitian. Berikut adalah ilustrasi dalam bentuk flowchart langkah-langkah penelitian pada tugas proposal ini. Yang pertama itu kita mulai, kemudian kita melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data teks ulasan. Kemudian dia akan melakukan tekonisasi. Setelah itu dia melakukan filterisasi. Kemudian data teks pada ulasan. Kemudian dia melakukan word2vec. Kemudian dia melakukan data vektor kata. Kemudian dia membagi dua. Yang pertama itu dia data latih dengan data uji. Jika data latih dia akan ke CNN. Kemudian data uji dia juga ke CNN. Setelah ke CNN dia akan ke LSTM.
Setelah dia melakukan ke LSTM, kemudian dia ke parameter terupdate. Di parameter terupdate ini dia akan ke CNN lagi. Kemudian CNN ini dia ke LSTM. Selanjutnya ke LSTM itu dia ke penentuan kelas. Setelah ke penentuan kelas, dia akan melakukan evaluasi. Selanjutnya setelah melakukan evaluasi, dia akan melakukan pembuatan laporan. Jika sudah, dia akan selesai. Jadi inilah diagram alir metodologi penelitian pada langkah-langkah tugas proposal ini. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika terdapat kesalahan-kesalahan, dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.